Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka-cita saya ajak supaya bangkit berdiri dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mengikuti bagaimana ini kita kemuliaan sorak-sorai bagi buat Tuhan kita. Silakan haleluya. Wow. Hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji namanya, kita menyembah nama Yesus. Karena sungguhnya Dia Raja terbesar dalam kehidupan kita. Hanya Dia Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, agungkan namanya, sembah Dia, katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, mari sembah Dia umat Tuhan. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap roh, dengan segenap jiwa. Katakan terima kasih Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Tuhan. Sikira pada lama-lama ya sikire Jesus. We worship you Lord. Kira lama-lama takar lama-lama ya sikire. Kira lama-lama ya sikire. We worship you Lord. Kira lama-lama ya sikire. Ya kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang termulia. Kau yang termulia dalam kehidupan kami. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan sorak-sorai kemuliaan paling kaya buat Tuhan kita. Bersama-sama kita nyatakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Kita akan berkati hidup kami, berkati hidupku. Saya katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan, bersama-sama dengan iman umat Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Yesus kemuliaan. Berkati kami, dengan iman segenap hati. Angkat dua-dua tangan bersama nyatakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Sebab Kau Allah yang hadir dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Ini kami nyatakan, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus kami, bersama-sama dengan iman, bersama katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita bersama katakan segala pujian, oh segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu. Oh Yesusku, bersama-sama Tuhan dengan mantap katakan segala pujian, amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Tuhan kita. Yes Lord Jesus. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For at His name we will sing your praise, oh Lord. Tuhan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang begitu besar. Oh Bapa, hari ini Tuhan kami siap untuk memuji-Mu, melompat dan bersorak-sorai buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, siap umat Tuhan yang sudah siap bersama-sama katakan. Kami berikan jumlah yang paling buat Tuhan kita. Amin. Wow. Yang bersuka di tempat ini bertepuk tangan paling buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yang bersuka bersama-sama. Dua-dua tangan.
Bersama-sama rayakan Yesus di tempat ini. Umat Tuhan lebih lagi. Amin. Bersuka, oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersama-sama lagi kalau memang Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Amin. Yes, Lord Jesus. Amin. Katakan bersuka, sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Bersama-sama katakan Allah kita luar biasa. Amin. Yes, Lord Jesus. Katakan dari yang tak ada. Tak ada, kau menjadikan tak ada. Oleh masa firman-Mu yang hidup. Bersama katakan Engkau mengalahkan. Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan. Katakan luar biasa, luar biasa. Amin. Luar biasa. Yes, Lord. Luar biasa. Allah Roh Kudus takkan pernah berubah. Katakan. Amin. Luar biasa. Keajaiban-Mu, gagah perkasa, perbuatan-Mu dari kekal sampai. Bersama-sama tepuk tangan di tempat ini. Yes, Lord Jesus. Siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Bersama-sama katakan dari yang tak ada. Dari yang tak ada, kau menjadikan yang ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Katakan bersama Engkau yang mengalahkan. Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Amin. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuatan. Amin. Luar biasa. Bersama. Luar biasa. Yesus Tuhan. Luar biasa. Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa. Hey, hey, kebaikan-Mu luar biasa. Keajaiban-Mu, gagah perkasa, perbuatan. Katakan dari dekat sampai dekat bersama luar biasa. Luar biasa. Hey, Allah Bapakku luar biasa. Bertepuk tangan bersama-sama umat Tuhan di tempat ini. Allah Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Hey, kebaikan-Mu luar biasa. Hey, keajaiban-Mu, gagah perkasa, perbuatan. Amin. Bersama sekali luar biasa. Luar biasa. Hey, Allah. Amin. Luar biasa. Yesus Tuhan. Luar biasa. Allah Roh Kudus takkan pernah berubah. Luar biasa. Kebaikan luar biasa. Keajaiban gagah perkasa, perbuatan. Amin. Katakan dari kekal sampai kekal. Sekali lagi, dari kekal sampai kekal. Sekali dengan sorak-sorai hebat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Allah kita luar biasa. Seperti Tuhan katakan buat Tuhan kita. Katakan bersama-sama saudaraku di tempat ini. Bapak Ibu Saudara masuk dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Yes. Kita bersyukur di tempat ini karena Dia Allah yang luar biasa. Kita bersyukur di tempat ini karena Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Yes, Lord Jesus.
kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Bersama-sama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan hadir kata bersama. Hadir di bait kudusnya. Oh, saat umat mencari wajahnya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, bersama katakan hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Bersama-sama. Hadiratmu memenuhiku, dengan hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku menyembahmu, yang ku nampak. Bersama-sama umat Tuhan saja. Umat Tuhan saja bersama dengan iman katakan hadiratmu. Kami nikmati hadiratmu hari ini Tuhan, yang memberikan kelegaan untuk setiap jiwa-jiwa. Yes, kami bawa Tuhan. Amin. Amin. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak. Bersama dengan iman katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhi kami. Yes Lord Jesus.
hadirat Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi bait sucinya. Yes, amin. Dan tahukah saudara bahwa saudara dan saya, kita adalah bait sucinya Tuhan. Bait sucinya Tuhan bukan gedungnya, tapi saudara dan saya, kita adalah bait sucinya Tuhan. Mari angkat tangan saudara, angkat tanganmu lebih tinggi. Biarlah hadirat Tuhan turun atas bait sucinya. Dan saya percaya di mana ada hadirat Allah, di situ ada pembebasan, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada kelepasan dan pembebasan. Mari angkat tangan saudara. Dan saudara yang di rumah yang mendengarkan khotbah ini, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kelepasan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pemeliharaan yang dari Tuhan. Amin, amin, amin. Terimalah penyediaan yang dari Tuhan. Yes, dalam nama Yesus. Terimalah hikmat yang dari Tuhan. Ya, amin. Terima kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Yes. Bagimu segala kemuliaan, Ya. bagimu segala hormat dan kejayaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata. Haleluya. Haleluya. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saya memberikan judul khotbah hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya memberikan judul khotbah hari ini, saudara berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Dalam Mazmur 23, saudara lihat Alkitab saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, yang kita mau bahas hari ini pada ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, gereja Tuhan dengarkan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Tuhan adalah gembala yang baik. Gereja Tuhan dengarkan ini. Ada masa, ada waktu di mana Tuhan mengizinkan saudara berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak berjalan sendiri. Dengarkan, Anda dan saya, engkau tidak berjalan sendiri. Tapi Alkitab berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Artinya, sekalipun ada padang gurun, Alkitab berkata, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya memberikan judul khotbah hari ini, berjalan dalam lembah kekelaman. Saudaraku, gereja Tuhan, iman saudara akan teruji bukan waktu Anda berjalan di tempat yang tidak ada masalah, tetapi bisakah saudara happy ending? Bisakah saudara mengakhiri pertandingan dengan baik? Tak kala ada lembah kekelaman, tak kala ada proses,
yang saudara harus lalui tatkala Tuhan memanggil saudara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan belajar hari ini dalam Bilangan pasal 11. Haleluya. Bilangan pasal 11 ayat pertama, Alkitab berkata begini, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Gereja Tuhan, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak menghendaki ada api Tuhan menyala, ada murka Tuhan menyala atas saudara, ada amarah Tuhan yang menyala atas saudara. Jika poin yang pertama, jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang apapun yang saudara alami. Alkitab berkata dalam Bilangan pasal 11, orang Israel mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Saya mempelajari dalam Bilangan yang sebelumnya pasal 10, nasib buruk apa sih yang mereka alami? Kalau saudara membaca dalam pasal 10, dalam Bilangan pasal 10, ada awan di atas kepala mereka. Mereka dituntun oleh tiang api di malam hari, sehingga mereka tidak mengalami kedinginan karena ada tiang api yang menyertai mereka. Sehingga di siang hari pun, saudaraku, ada tiang awan yang menyertai mereka. Dengan kata lain, kok bisa ada penyertaan Tuhan, ada awan kemuliaan Tuhan, tapi mereka berkata bahwa itu adalah nasib buruk di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara melihat ayat yang keempat, kita boleh melihat di situ apa sih nasib buruk yang mereka katakan di sana. Ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Wow. Gereja Tuhan, gereja yang diberkati Tuhan, berjalan dalam lembah kekelaman. Bagaimana supaya kita happy ending? Bagaimana supaya saudara setia? Tatkala Tuhan memproses saudara, Tuhan mendapati saudara setia. Dalam pengiringan bersama dengan Tuhan, jangan lihat hanya baiknya saja. Lihat ada lembah yang harus kita lalui berjalan bersama Tuhan. Yusuf tidak ujuk-ujuk jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi Alkitab berkata bagaimana Yusuf harus dibuang ke dalam sumur. Bagaimana Yusuf dijual menjadi budak. Bagaimana Yusuf difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Baru setelah itu Alkitab berkata dia dipromosikan Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Katakan haleluya. Saudara, gereja Tuhan, banyak orang ingin diberkati luar biasa. Banyak orang ingin dipromosikan Tuhan. Banyak orang ingin dipakai oleh Tuhan, tetapi tidak mau diproses oleh Tuhan. Hari ini saya memberikan judul khotbah, berjalan dalam lembah kekelaman. Poin yang pertama, apapun yang saudara alami, ucapkanlah syukur. Saya ulangi, apapun yang saudara alami, ucapkanlah syukur. Saya ulangi, apapun yang saudara alami, ucapkanlah syukur. Katakan haleluya. Saudara, kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang kedua. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istri Ayub kepada Ayub. Perhatikan baik-baik. Masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow. Saudara, Ayub adalah orang yang diberkati Tuhan. Berarti istrinya juga diberkati Tuhan. Tapi lihat, seorang istri yang diberkati Tuhan berkata begini. Maka berkatalah istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Perhatikan baik-baik. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Garis bawahi, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya ulangi, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Gereja Tuhan, perhatikan baik-baik. Saya melayani Tuhan 22 tahun. Ini yang sering saya perhatikan. Ada banyak orang gagal dalam pengiringan Tuhan karena dosa bibirnya. Maka saudaraku, kenapa sampai api Tuhan menyala dalam kitab Bilangan? Karena mereka bersungut-sungut. Saudaraku, jangan anggap enteng dosa sungut-sungut. Saudaraku, lihat istri Ayub bersungut-sungut dan berkata, kutukilah Allahmu. Tetapi Ayub berbeda. Ayub berkata, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak bersedia diproses, dibentuk oleh Tuhan? Mari umat Tuhan, hari-hari ini gereja Tuhan sedang mengalami ada krisis di mana-mana. Saudaraku, penting kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami, apapun yang Anda alami dalam keuangan saudara, dalam pernikahan saudara, dalam karir saudara, dalam pelayanan saudara, ucapkanlah syukur. Katakan haleluya. Jangan anggap enteng dosa bersungut-sungut. Alkitab berkata seluruh orang Israel yang keluar dari Mesir, perhatikan baik-baik, semuanya mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Termasuk Musa yang diurapi Tuhan itu, Alkitab berkata dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia tidak menghormati kekudusan Tuhan pada saat itu. Poin yang pertama, berjalan dalam lembah kekelaman. Jaga mulut saudara. Ucapkanlah syukur. Katakan haleluya. Waktu saudara diproses Tuhan, jaga hatimu, jaga mulutmu. Ucapkanlah syukur. Tatkala saudara dibentuk, tatkala saudara menunggu janji Tuhan, harus sabar. Katakan harus sabar. Saudaraku, Raja Saul tidak sabar. Waktu menunggu Samuel kok belum datang, dia melakukan kesalahan, dia melakukan pelanggaran. Dengarkan baik gereja Tuhan. Ada waktu Anda diberkati, tapi ada waktu juga Anda harus setia. Harus setia menunggu berkat Tuhan itu datang kepada saudara. Katakan haleluya. Maka berjalan dalam lembah kekelaman. Poin yang pertama, jaga hati saudara, jaga mulut saudara. Untuk saudaraku, Anda tidak bersungut-sungut. Maka Ayub tadi berkata, saudaraku, Ayub berkata, maka dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Maka pantas saudaraku, dalam Ayub pasal 42 Alkitab berkata, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Tuhan pulihkan anak-anaknya yang hilang, Tuhan pulihkan harta bendanya yang hilang. Kenapa? Karena Ayub dia setia walaupun Tuhan izinkan dia berjalan dalam lembah kekelaman. Bahkan Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Katakan haleluya. Poin yang kedua, lihat Alkitab saudara dalam kitab Bilangan. Haleluya. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Garis bawahi, kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering dan tidak ada sesuatu apapun kecuali mana itu saja seperti ketumbar. Saudara perhatikan baik-baik. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudaraku, dengarkan ini. Tuhan mau Anda harus puas seberapapun Tuhan memberkati saudara. Katakan haleluya. Katakan amin.
Belajarlah mengucap syukur, belajarlah puas. Apapun yang saudara alami, ucapkanlah syukur. Katakan amin. Katakan haleluya. Coba lihat sebentar Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan mengajar kita untuk cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Karena sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan haleluya. Ibrani 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hati-hati dengan dosa ini. Dosa nafsu rakus. Katakan haleluya. Kalau hari ini bahasanya saudaraku, bahasa lainnya adalah keserakahan. Katakan haleluya. Saudara lihat, ada orang-orang saudaraku bukan tidak diberkati, tapi karena serakah, ingin mengambil sesuatu belum waktunya. Dia tidak mau tahu orang lain tidak makan, yang penting gua makan. Katakan haleluya. Saya saudaraku lihat, berkali-kali saya pelayanan, saya bisa lihat ada orang-orang saudaraku yang dikuasai oleh nafsu ini. Contoh kita lagi makan bersama, contoh kita makan meja, ada orang-orang tertentu dia nggak mau tahu yang lain. Yang penting dia ambil, dan tidak habis. Sementara yang lain berkekurangan. Katakan haleluya. Saudaraku dengarkan ini. Waktu saudara berjalan dalam lembah kekelaman, waktu saudara mengalami masa-masa di mana saudara menunggu janji Tuhan, belajarlah cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Katakan haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa bangsa ini, mereka harus mengalami ada api yang menyala di sekitar mereka. Kenapa? Karena saudaraku dengarkan ini, mereka dikuasai oleh nafsu rakus, dan Tuhan benci kepada mereka, dan Tuhan akhirnya membunuh sebagian dari mereka yang dikuasai oleh spirit ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, gereja Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami proses, ada krisis yang dahsyat dan luar biasa. Tetaplah Anda bersukacita. Katakan haleluya. Mungkin di rumah saudara makan apa adanya, tidak menjadi masalah. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka perhatikan baik-baik. Ini nasihat Paulus dalam Filipi 3 ayat 18. Filipi 3 ayat 18 ini penting sekali. Filipi 3 ayat 18. Paulus menasihati jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Filipi 3 ayat 17-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan baik-baik ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Perhatikan baik-baik, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Gereja Tuhan, maka dengarkan ini, pentingnya Anda bertumbuh di dalam Yesus. Ada banyak orang saudaraku datang kepada Yesus hanya urusan makan dan minum. Tatkala dia lapar, dia datang kepada Yesus. Tatkala dia miskin, dia datang kepada Yesus. Tapi tatkala doanya belum dijawab, dia tinggalkan. Nggak ada lagi gereja-gerejaan. Nggak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Kenapa saudaraku? Karena pikiran mereka semata-mata hanya urusan yang duniawi. Katakan haleluya. Saya berdoa hari ini, angkat tangan saudara. Biarlah Tuhan mengubah hati kita. Angkat tangan saudara. Biarlah Anda berkata, apapun yang saya alami, saya mengucap syukur. Tuhan mau engkau setia dengan perkara kecil. Karena tatkala Anda setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan saudara perkara yang besar, perkara yang dahsyat, dan perkara yang luar biasa. Katakan haleluya. Katakan amin. Poin yang pertama, berjalan dalam lembah kekelaman. Poin yang pertama, jaga mulut saudara. Tetap bersyukur. Apapun yang saudara alami, bersukacita. Katakan haleluya. Yang kedua, kuasai diri. Kalau hari ini Tuhan kasih Anda berkat hanya 2 juta, bersyukur.
Katakan haleluya. Jangan seperti istri Ayub, dia mengutuki Allah. Dan Ayub berkata, apakah kita hanya bisa menerima yang baik, tidak bisa menerima proses yang dari Tuhan? Maka perhatikan baik-baik. Anda akan maksimal, saudara akan next level, saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Jika yang pertama, saudara belajar bersyukur, apapun yang saudara alami. Katakan haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, ikut Tuhan, bukan urusan perut saja. Tapi ikut Tuhan, karena saudara mengenal Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa baik. Dan Anda percaya, tidak selamanya, katakan tidak selamanya. Kurang semangat, tidak selamanya. Saya berjalan dalam lembah kekelaman. Katakan tidak selamanya saya berjalan di padang gurun. Ini hanya proses yang Tuhan izinkan membentuk iman saya. Wow. Yang kuat dan dahsyat dalam hidup. Katakan haleluya. Katakan amin. Dan yang ketiga, saudaraku, lihat Alkitab saudara. Haleluya. Poin yang ketiga dalam Bilangan pasal 13 ayat 23. Bilangan 17, Bilangan pasal 13, Bilangan pasal 13 ayat 23. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa. Lihat Alkitab saudara, Bilangan pasal yang ke-11, Bilangan 11 ayat yang ke 21 sampai ayat 23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang, berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Perhatikan baik-baik. Daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Perhatikan baik-baik. Tuhan ngomong kepada Musa, Musa, masakan kuasaku kurang akan hal itu? Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan ukur kuasa Tuhan. Saya ulangi, jangan batasi kuasa Tuhan. Saudara, Musa berkata begini, Tuhan, umatmu ini kan banyak, yang jalan kaki aja 600.000. Para penafsir, ada yang mengatakan jumlah mereka kira-kira 2 juta. Ada yang mengatakan 3 juta. Jadi saudaraku, sangat logis bahwa Musa berpikir, dari mana kambing domba dipotong untuk jumlah sebanyak ini? Dari mana lembu sapi dipotong untuk jumlah sebanyak ini? Bukan untuk 1 hari, tapi sebulan lebih. Bahkan Musa berkata, dari mana ikan ditangkap, dari laut mana untuk memberikan mereka cukup? Tapi Tuhan berkata, Musa, masakan kuasaku kurang? Angkat tangan saudara gereja Tuhan. Dalam lembah kekelaman, jangan batasi kuasa Tuhan. Saya ulangi, dalam lembah kekelaman, dalam masa Anda berjalan di padang gurun, jangan batasi kuasa Tuhan. Bagian Anda cuma satu, percaya. Bagian saudara cuma satu, percaya. Katakan haleluya. Dan saya tutup saudaraku, lihat kuasa Tuhan seperti apa. Bilangan 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Garis bawahi Alkitab saudara, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dengan kata lain saudaraku, tidak masuk dalam pikiran Musa. Yang ada dalam pikiran Musa, sapi dari mana, kambing domba dari mana, ikan yang dari mana, yang dikasih untuk jumlah sebanyak ini.
Dengarkan gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganmu dari rancanganku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya berdoa, angkat tangan saudara. Biarlah hari-hari ini bertiup angin yang dari Tuhan, mencurahkan segala berkat ke dalam lumbung-lumbungmu, ke dalam perkemahan saudara. Haleluya. Saya mau bertanya, berapa banyak saudara percaya bahwa Allah itu sanggup? Allah itu sanggup memberikan berkat kepada saudara, kepada perkemahan saudara, kepada keluargamu, kepada bisnismu, kepada keuanganmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya beritahu saudara, justru di padang gurun kuasa Allah akan nyata. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus, bertiuplah angin yang dari Tuhan, bertiuplah angin yang dari Tuhan, sehingga Anda terima promosi, Anda terima kelimpahan, Anda terima kemenangan. Haleluya. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Saudaraku, hari-hari ini saya banyak terima WA, di mana banyak orang saudaraku menerima pekerjaan yang luar biasa di hari-hari yang seperti ini. Katakan haleluya. Jangan saudara berpikir bahwa hari ini semua orang resesi. No. Ada orang yang terima kasih karunia, ada orang yang terima kelimpahan, ada orang yang terima kemenangan. Katakan haleluya. Maka berdiri saudara cuma satu, percaya. Maka kita berkata, masa kuasaku kurang? Saya beritahu saudara, angkat tangan saudara. Kuasa Allah tidak kurang untuk menolongmu. Kuasa Tuhan tidak kurang menyembuhkanmu. Kuasa Tuhan tidak kurang untuk memberkatimu, untuk menyembuhkanmu. Katakan haleluya. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta, penyakit COVID bisa disembuhkan nggak? Dengarkan saudaraku, kuasa Tuhan tidak kurang untuk menyembuhkan Anda. Katakan haleluya. Anda yang sedang berbisnis, dengarkan, kuasa Allah tidak kurang untuk memberkatimu. Maka saudaraku, hari-hari ini, biarlah apapun yang saudara alami, mengucaplah syukur. Ucapkan syukur, sebab Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ambil kunci deh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah, ku tak takut sebab Kau besertaku. Angkat tangan saudara, katakan, sekalipun Kau pandang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Katakan sekali lagi, sekalipun, amin. Sekalipun aku, amin, dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau angkat tangan sama-sama, aku percaya.
jaga mulut kita. Jangan pernah bersungut-sungut. Sekalipun saudara mengalami keadaan yang kurang baik, tetaplah ucapkan syukur. Katakan Tuhan itu baik dalam hidup saudara. Yang kedua, belajar mencukupkan diri. Tuhan kita bukan perut kita. Urusan kita melayani Tuhan bukan hanya urusan makan dan minum. Karena kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tapi kerajaan Allah bicara 3 hal. Bicara kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dan yang ketiga, tetap percaya. Sekalipun mungkin tidak masuk akal, tetaplah percaya. Di masa-masa seperti ini angkat tangan saudara. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatan. Tuhan memberkati bisnismu. Tuhan memberkati masa depan. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti, kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Engkau yang percaya, mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan hari kematianku. Apakah saudara percaya cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Oleh darah Yesus saudara diselamatkan, dosamu diampuni, dan hidup saudara diberkati Tuhan. Mari minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Angkat tangan saudara. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu bersyukur. Kami tahu apapun yang kami alami, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian. Dan saat ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Umat-Mu akan membawa persembahan, ucapan syukur persepuluhan kami, persembahan khusus kami. Dan kami percaya Engkau yang memberkati umat berlimpah-limpah. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Aku berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satupun jemaat-Mu yang sakit. Semuanya sehat dalam nama Yesus. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang kelaparan. Aku percaya umat-Mu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau menuntun mereka ke air yang tenang. Engkau menuntun mereka ke rumput yang hijau. Diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa jika ada umat-Mu yang kehilangan pekerjaan, kami berdoa, kami percaya Tuhan Engkau yang bukakan pintu, memberikan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa. Bagi-Mu kemuliaan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu sebelum saudara membawa persembahan saudara, kita deklarasi satu firman Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Haleluya. Saudara perkatakan ini, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Katakan, saya percaya tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Katakan, saya percaya tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Bagi saudara yang ingin membawa persepuluhan saudara, persembahan khusus saudara, dan saudara ingin mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini, saudara boleh menabur. Ada nomor rekening gereja dan ada barcode yang gereja sudah sediakan. Saya percaya di masa-masa seperti ini, saya percaya janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan ada satu pengumuman yang sangat penting, Bapak Ibu, gereja kita mengadakan doa fajar setiap hari jam 5 pagi sampai jam 6, hanya 1 jam saja. Pastikan saudara boleh hadir melalui Instagram dan Facebook. Saya percaya saudara, setiap hari kita bangun mesbah, saya percaya Tuhan memberkati saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, Amin.